Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau cara menggunakan aplikasi KainMaster untuk membuat video pembelajaran atau video-video yang lain. Selamat menyaksikan. Pertama-tama Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi KainMaster di handphone masing-masing. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, ini saya buka aplikasi ini dalam keadaan tidak ada internet. Tapi saya tetap bisa ya, kita klik bagian membuat. Nah, jadi aplikasi ini bisa digunakan walaupun dalam model offline. Tetapi untuk beberapa fitur misalkan ingin mendownload atau mengekspor data, kita butuh akses internet. Tapi untuk membuat video atau mengedit video kita bisa menggunakan tanpa akses internet. Di sini saya akan membuat video baru. Nah, sudah ada di sini, kita bisa ketik nama proyek videonya apa. Misalkan video tutorial kelompok 2. Nah, di sini kemudian kita bisa memilih aspek rasio. Aspek rasio di sini kita pilih kira-kira video yang akan kita buat ini untuk apa? Ukurannya untuk apakah untuk tampilan YouTube ataukah untuk Reels di TikTok ataukah untuk Instagram dan lain-lain. Kita tinggal memilih. Di sini saya akan memilih yang ukuran 16:9 yang biasanya saya gunakan untuk mengedit video. Baiklah, langsung saja diklik membuat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan dulu tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi KainMaster ini. Di sini yang pertama itu kita lihat di bagian kanan ini ada media. Nah, media ini akan berisi apa-apa yang ada di dalam galeri HP kita. Kemudian misalkan di sini semua, jadi sudah ada semua yang ada pada galeri handphone kita. Kita bisa jadikan sebagai latar belakang atau background daripada video atau editan foto yang mau kita buat. Kemudian di sini ada aset gambar. Biasanya saya gunakan ini sebagai latar belakang. Nah, biasanya ketika kita pertama kali download aplikasi ini sudah ada beberapa seperti yang ini. Ini tampilan yang ini biasanya sudah ada secara otomatis. Namun kalau kita ingin menambahkan gambar-gambar tertentu, kita bisa mendownloadnya dengan cara tekan gambar toko yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, ini karena saya tidak menggunakan akses internet maka tidak bisa. Jadi untuk mendownload kita butuh akses internet. Nah, selanjutnya ini saya kebetulan sudah mendownload cukup banyak foto-foto atau background gambar. Untuk biasanya saya gunakan dalam pengeditan, atau bisa juga menggunakan aset video. Di sini sudah ada macam-macam video dengan ini ada yang bisa saya gunakan dengan green screen ini. Jadi yang hijau-hijau di sini ini contoh saja, misalkan saya buka. Ini kebetulan yang saya gunakan. Nah, ini misalkan. Jadi yang hijau ini bisa kita tambahkan background yang lain. Nanti bisa diedit. Saya hapus dulu. Oke, misalkan saya masukkan gambar. Jadi pada video pembelajaran yang saya buat, yang kami buat, itu saya gunakan background ini. Nah, background ini bisa diperpanjang Bapak Ibu untuk foto. Ini kan foto. Ini bisa diperpanjang. Nah, ini.
sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau membuat videonya panjang, berarti kita tekan lama terus kita tarik ke arah kanan. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian setelah itu misalkan kita mau mengganti dengan background yang lain, kita klik lagi media, kita gunakan aset gambar, kemudian kita pilih gambar yang lain, misalnya ini, misalnya yang ini bisa. Jadi misalkan durasinya mau saya perlambat nih, karena penjelasannya pasti panjang kan kalau video pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa dilihat di sini kita bisa tambahkan lapisan. Nah, lapisan ini bisa berupa media juga kan, tulisan, misalkan ini teks saya mau ketik misalkan tugas media pembelajaran. Oke. Nah, ini saya bisa style kedudukannya, terserah digesek-gesek atau diputar-putar sesuai keinginan Bapak Ibu. Kemudian bisa juga saya ganti tulisannya di font jenis tulisan. Kebetulan di sini sudah ada beberapa saya punya. Ini seperti ini atau yang ini saya bisa pilih, terserah. Atau kalaupun Bapak Ibu ingin menambahkan jenis tulisan yang lain, Bapak Ibu bisa beli di gambar toko ini. Kemudian misalkan saya ganti ini. Nah, ini tulisannya. Kemudian bisa juga diedit. Di sini ada warnanya, ada warna, misalkan saya mau buat warna putih, warna hijau. Nah, kelihatan gelap, saya bisa ini ada pilihan juga, saya tambahkan latar. Nah, itu latarnya juga bisa dipilih mau latar warna apa. Nah, kemudian bisa juga ini memperjelas tulisan. Nah, seperti ini. Tapi ini kayaknya menyeramkan, ganti juga. Nah, seperti itu. Kemudian tulisan ini juga bisa diatur animasi masuknya seperti apa, ini contoh, agar mungkin bisa disesuaikan. Biasanya ini saya memilih yang huruf, nah itu 1 demi 1. Nah, kalau kita ingin lebih memperlambat lagi, kita bisa gesek pusat timernya, bisa di setel di sini Bapak Ibu bisa gesek-gesek semakin panjang. Kalau misalkan tampilannya ingin lebih lama, bisa digesek panjang dulu. Nah, semakin lama ini, maka pengaturan timernya, animasi masuknya bisa lebih lambat nih, seperti ini. Jadi bisa di setel di sini sesuai dengan, misalkan kita ingin menjelaskan pada saat kita berbicara, pada saat itu juga tulisannya mengikuti apa yang kita bicarakan, kita bisa atur di sini. Nah, misalkan seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan foto, kita juga bisa tambahkan lapisan yang berupa foto media. Di sini misalkan saya memasukkan salah satu foto. Nah, fotonya pakai tua tingkat ini. Saya bisa mengedit, memperbesar, memperkecil, bisa memutar, jungkir balik juga bisa. Kemudian di sini saya bisa melakukan pemangkasan, nih seperti ini. Kemudian saya bisa juga menggunakan penghapus ajaib. Nah, itu untuk menghilangkan background, jadi yang terlihat adalah hanya fotonya saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa diputar seperti ini Bapak Ibu. Jadi, nah, misalkan saya ingin tampilannya bersamaan dengan tulisan, berarti saya setel
fotonya harus posisinya di sini bisa digesek Bapak Ibu. Bisa ke belakang, bisa di depan. Jika saya ingin menampilkan foto beserta dengan tulisan tampil secara bersamaan, maka saya atur di sini harus bersamaan posisinya. Jadi akan muncul secara bersamaan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan fotonya hilang nih, saya bisa gesek ke sini biar bersamaan dengan tulisan. Iya. Seperti itu. Kemudian apalagi di lapisan ini saya bisa menambahkan rekaman suara saya di sini. Nah, di sini saya bisa merekam suara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga saya bisa gesek ke sini agar muncul bersamaan dengan tulisan dan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya bisa memotong gambar dengan cara pangkas untuk agar ketika semuanya berakhir secara selaras, saya bisa potong gambar, pangkas kanan, selesai. Nah, ini bersamaan. Kemudian saya bisa menambahkan musik atau audio. Misalkan di sini saya sudah mendownload beberapa jenis musik yang panjang atau musik yang pendek. Misalkan ini. Nah, itu tinggal saya tambahkan, akan muncul di sini. Kemudian musik ini juga bisa saya setel suaranya agar jangan terlalu besar melebihi suara omongan saya. Saya bisa pakai di sini, turunkan ya di sini. Nanti akan lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bisa menambahkan transisi antara satu slide ke slide yang lain. Di sini saya bisa memilih yang sudah ada di sini. Misalkan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Tinggal saya pilih, atau jika Bapak Ibu ingin menambahkan bisa membeli juga di toko. Kemudian saya bisa menambahkan klip grafis, misalkan seperti ini atau yang mana ya, seperti ini juga bisa. Nah, di sini selain itu Bapak Ibu juga bisa memasukkan lapisan berupa tulisan tangan. Misalkan di sini lapisan berupa tulisan tangan. Tulisan tangan ini bisa berupa ini untuk arah panah, kemudian ini juga, atau menggunakan kuas. Ini Bapak Ibu bisa pilih warnanya. Warna, misalkan saya pilih warna putih. Saya bisa menulis misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian Bapak Ibu bisa setel di sini animasi masuknya, bisa gambar per langkah. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu perpanjang. Bapak Ibu ingin menjelaskan bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5, bisa diperpanjang.
Kemudian bisa kita sambil merekam suara kita. Ini masuknya gambar sesuai urutan. Nah, seperti ini. Bisa diperlambat agar kita bisa menjelaskannya satu persatu. Misalkan saya ingin menjelaskan sambil merekam suara. Nah, ini saya bisa tampilkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk tulisan tangan. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengedit video dengan latar hijau. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu, misalkan ini lapisan media. Saya akan memasukkan salah satu video. Nah, ini kebetulan ada video teman kelompok saya. Oke, nah ini videonya ini bisa dipangkas juga, melakukan pemangkasan. Ukurannya biar sesuai aja dengan ukuran orangnya. Kemudian saya bisa menambahkan ini kunci chroma atau chroma key ini, mengaktifkannya ya agar hilang backgroundnya, tapi dengan syarat ya backgroundnya tuh harus berwarna hijau atau biru sehingga bisa menggunakan kunci chroma. Jadi seperti ini. Saya bisa nanti tambahkan tulisan sesuai dengan kata-kata yang beliau ucapkan. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti itu Bapak Ibu untuk mengedit video. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kita membuat video tugas kita. Ini dia. Jadi setiap video yang kita buat itu tersimpan di sini sebelum kita melakukan ekspor. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini foto, ini juga foto background. Jadi di style ini semua adalah foto-foto lapisan. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang sudah saya atur sedemikian rupa sehingga kemunculannya itu akan bersamaan dengan musik, kemudian foto atau apa-apa yang saya butuhkan. Nah, ini seperti ini video kami. Jadi semuanya tuh ada efek-efeknya yang sudah ditambahkan. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini seperti ini. Saya atur kapan harus muncul, kapan harus hilang. Kemudian seperti itu Bapak Ibu. Rekaman suara juga ini sangat banyak yang harus kita buat sehingga menjadi video seperti yang sudah kita buat pada video pembelajaran kami. Seperti itu Bapak Ibu. Semuanya diedit dengan cara yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, untuk langkah yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu kita ekspor data dengan mengklik icon yang ada pada pojok kanan atas. Nah, seperti ini. Biasanya ini ya, videonya kita klik simpan sebagai video dan akan tersimpan langsung di galeri HP kita. Dan untuk proses ekspor ini biasanya kita membutuhkan akses internet dan juga ruang penyimpanan pada memori handphone kita. Demikianlah video tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.